siapkan buku tulisnya, siapkan persembahannya. Mulai kita bernyanyi, Bapa aku datang padamu. Biarlah Tuhan yang selalu memberikan kesehatan buat kami. Jauhkan penyakit COVID itu dari dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap anak-anak sekolah minggu dimanapun berada Bapa.
yang saat ini juga beribadah di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan juga senantiasa memberkati dan melindungi mereka. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan boleh memberkati ibadah kami. Tuhan berkati Amang Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberikan kesehatan buat dia. Berkati juga keluarganya ya Tuhan sebagai pendukung dalam pelayanannya. Terima kasih Bapa, berkati juga kedua orang tua kami. Berkati juga guru-guru sekolah minggu kami. Kami akan memulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bernyanyi Anak Sekolah Minggu. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Masih tetap dalam keadaan sehat dan pasti masih semangat untuk mengikuti ibadah kita, bukan adik-adik? Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan Alkitabnya, silakan dibuka dulu, yaitu kitab Amsal pasal 8 ayat 32 sampai dengan ayat 36. Dan sebelum kita membaca dan mendengarkannya, kita persiapkan hati kita adik-adik. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk dapat beribadah pada pagi hari ini. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajarkan kami untuk mengerti dan memampukan kami untuk melakukannya. Kami sambut firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik adik-adik semua, kita akan membaca firman Tuhan seperti yang sudah Amang sebutkan tadi, yang tertulis di dalam kitab Amsal pasal 8 ayat 32 sampai dengan ayat 36. Marilah adik-adik kita sama-sama membacanya. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, siapa yang mau berbahagia? Pasti kita semua ingin bahagia. Tidak ada orang yang tidak ingin bahagia, bukan? Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat berbahagia? Inilah yang diajarkan oleh firman Tuhan untuk kita hari ini dalam ibadah sekolah minggu kita. Ada banyak orang yang berpikir akan bahagia karena memiliki banyak harta atau uang. Tetapi ternyata adik-adik, banyak juga orang yang justru tidak bahagia atau malah susah karena hartanya atau karena uangnya banyak. Mengapa demikian?
karena waktunya habis hanya untuk mengurus hartanya, mengurus uangnya. Akhirnya tidak ada waktu untuk menikmatinya. Bahkan untuk bersama-sama dengan keluarga pun tidak ada waktunya. Oleh karena itu adik-adik, kalau demikian kita dapat pastikan bukan harta yang membuat kita berbahagia. Sekali lagi, bukan harta itu yang membuat kita dapat berbahagia. Firman Tuhan berkata hari ini, "Hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku." Ternyata kita bisa berbahagia kalau kita memelihara jalan-jalan Tuhan. Apa maksudnya jalan-jalan Tuhan itu adik-adik? Jalan-jalan Tuhan itu artinya adalah aturan atau hukum Tuhan, atau titah-titahnya, atau firman-Nya. Jadi kita akan dapat berbahagia kalau kita hidup di dalam firman Tuhan. Kalau kita hidup di dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maka ini juga adik-adik memastikan bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika kita memelihara firman Tuhan dan hidup di dalamnya. Kemudian adik-adik, yang kedua, bagaimana caranya kita dapat hidup dalam firman Tuhan? Nats pengajaran kita hari ini berkata dalam ayat 32. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Ini artinya, kalau seseorang mau hidup di dalam firman Tuhan, terlebih dahulu dia harus mendengarkannya. Mendengarkan firman Tuhan. Sudah pasti kita tidak akan bisa tahu dan tidak akan bisa mengerti firman Tuhan kalau kita belum mendengarnya. Maka adik-adik, kita harus selalu membuka telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Baru kita akan mengetahuinya, mengerti, dan kita menjadi bijak. Seperti dituliskan dalam ayat 33 tadi, dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Untuk itu adik-adik semua, kita harus selalu rajin mendengarkan pengajaran firman Tuhan, juga mendengarkan nasihat orang tua atau guru kita, karena dalam nasihat itu juga firman Tuhanlah yang menjadi dasarnya. Sekalipun kita belum bisa beribadah di gereja, tetapi melalui ibadah online atau juga dengan membaca Alkitab kita di rumah, kita dapat belajar firman Tuhan. Kita dapat semakin mengerti dan menjadi orang yang berhikmat atau orang yang bijak. Supaya kita menjadi bijaksana, dan dengan kebijaksanaan dari firman Tuhan itu, kita akan menikmati kebahagiaan hidup kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami sembahkan kehadirat-Mu Bapa di sorga, Bapa yang maha baik, yang memperkenankan kami datang sujud di hadapan-Mu melalui ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih juga buat sapaan firman-Mu ya Tuhan, yang mengingatkan kami supaya kami selalu rindu untuk membaca, mendengarkan firman Tuhan, dan kami akan mengerti oleh tuntunan Roh Kudus, sehingga kami semakin bijaksana dan akhirnya kami memperoleh kebahagiaan. Bapa di sorga, kami juga senantiasa berdoa memohon kemurahan-Mu untuk menyertai perjalanan kehidupan kami, untuk memberkati dan menjaga kami di tengah-tengah penyebaran COVID-19 sampai pada saat ini. Tuhanlah yang melindungi dan menjaga kami. Berikan kami kemampuan untuk belajar dengan baik, sekalipun kami masih belajar dari rumah. Dan berikan juga hikmat bijaksana kepada guru-guru kami yang mengajarkan kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga orang tua kami di dalam pekerjaan mereka, Engkau memberikan rezeki. Terpujilah nama-Mu Tuhan,
dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Ayo anak sekolah minggu, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dari Emang Pendeta. Kita sekarang memberikan persembahan kasih yang terbaik. Kita bernyanyi bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Marilah kita sama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera.